Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dika Pratiwi, NIM 193131107. Nah, saya di sini akan sedikit memberikan layanan bimbingan konseling pada anak usia dini yang memiliki permasalahan. Yang pertama, yaitu anak selalu menangis jika keinginannya tidak dituruti. Yang kedua, anak takut terhadap orang baru atau orang asing dan anak itu merasa tidak nyaman dan tidak mau bicara. Pada permasalahan pertama, anak selalu menangis ketika keinginannya tidak dituruti, dan yang permasalahan kedua, anak takut untuk bertemu dengan orang baru atau asing, sehingga jika ditanya tidak menjawab dan tidak mau berbicara. Nah, yaitu bentuk layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada anak secara individu. Kemudian, penyebab anak menangis jika keinginannya tidak dituruti, yaitu anak sudah terbiasa manja oleh orang tuanya, sehingga jika keinginannya tidak dituruti akan menangis. Selanjutnya, kemungkinan anak sedang mencari perhatian orang tuanya. Dan yang terakhir, kemungkinan emosional anak sedang tidak stabil. Nah, penyebab anak takut bertemu dengan orang baru yaitu orang tua yang terlalu protektif, sehingga anak jarang bersosialisasi dan bertemu dengan orang baru. Selanjutnya, anak merasa tidak nyaman dengan orang baru tersebut. Dan yang terakhir, kemungkinan anak ada pengalaman buruk saat bertemu dengan orang baru. Permasalahan yang pertama yaitu anak selalu menangis jika keinginannya tidak dituruti. Layanan bimbingan konseling untuk anak yaitu kita sebagai seorang pendidik atau orang tua, yang pertama, berbicaralah kepada anak dengan intonasi yang lembut. Tetapi di saat anak sudah mulai reda menangis, karena di saat anak masih menangis, apapun yang kita bicarakan tidak akan didengarnya. Nah, yang kedua, berilah kasih sayang kepada anak, supaya anak itu merasa nyaman dan dicintai. Yang ketiga, yaitu jangan membohongi anak. Nah, semisal anak berkeinginan membeli sesuatu atau membeli mainan, nah kita melarangnya anak itu membeli mainan tersebut karena permainan tersebut berbahaya untuknya. Maka kita jelaskan saja yang sebenar-benarnya terhadap anak, jangan membohonginya. Tetapi kita menjelaskannya dengan kalimat sesederhana mungkin yang mudah dipahami oleh anak. Yang keempat, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan keinginannya. Nah, kita sebagai seorang pendidik atau orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak, supaya anak itu nyaman ketika bercerita atau menyampaikan apapun yang dia rasakan kepada orang tua atau pendidik. Yang kelima, yaitu tetap bersikap sabar dalam menghadapi setiap perilaku anak. Sebagai seorang pendidik atau orang tua, kita harus bisa berbicara dengan intonasi yang lembut terhadap anak. Karena jika kita berbicara dengan intonasi yang kasar atau emosi, maka akan berdampak fatal dan mengganggu kesehatan mental anak ke depannya. Yang keenam, yaitu usahakan tidak mengancam anak untuk berhenti menangis. Karena dengan kita mengancam anak, maka anak akan menjadi takut dan malah tambah menangis. Yang ketujuh, yaitu pastikan kita tidak pelin-pelan di depan anak.
Nah, saat kita menghadapi anak yang menangis akibat kemauannya tidak dituruti, sebaiknya kita tidak bertindak pelin-pelan, tetapi memutuskan dengan bijak mengapa keinginannya tidak dituruti dan mengapa keinginannya dituruti. Setelah itu, berikan pengertian dan alasan yang jelas mengapa keinginannya tidak dituruti. Permasalahan yang kedua yaitu anak takut untuk bertemu dengan orang baru atau orang asing, sehingga jika ditanya anak tidak mau menjawabnya atau tidak mau berbicara. Nah, layanan yang diberikan kepada anak yaitu dengan membiasakan untuk mengajak anak bermain di luar, bertemu dengan orang banyak, jangan terlalu mengekangnya. Nah, semisal tidak boleh bermain di luar, nanti kotor, tidak boleh bermain sama teman-temannya, nanti jatuh, atau dan lain-lain. Karena itu akan membuat anak jadi jarang bersosialisasi dengan orang lain, sehingga anak tidak terbiasa untuk bertemu dengan orang, jadi mengakibatkan anak takut untuk bertemu dengan orang baru. Nah, bisa juga kita dengan menceritakan kepada anak tentang orang baru atau orang asing tersebut. Semisal, orang itu baik kok dek, suka berbagi, terus suka menolong kalau temennya kesusahan, jadi adek nggak usah takut. Nah, gitu juga bisa. Yang terpenting jangan memaksakan anak, biarkan anak merasakan nyaman saat bertemu orang baru atau orang asing ataupun di tempat baru. Nah, kita perlu mengajak anak berbicara dengan lembut dan kasih sayang. Sekian sedikit layanan bimbingan konseling dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.